Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Bosku, cocok nggak saya pakai gini guys? Saya baru beli kemarin nih guys. Ah, iya kemarin. Cocok kan? Cocok dong. Jadi di video kali ini teman-teman agak lain. Guys, bosku, ternak Mulyono hampir keceplosan saat ditanya di acara Amen rakyat bersuara tuh. Dan ada yang lebih menarik yakni kenapa sih Pak Prabowo ini kabur ketika ditanya wartawan soal RUU TNI. Nah, di tengah ramainya kasus penggerebekan tentang revisi undang-undang TNI ini, ternyata di Lampung ada tentara yang kemudian menjadi bos judi sabung ayam. Agak lain. Apakah itu benar beritanya? Mari kita simak videonya. Kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Ya. Kasus Formula E paling nyata. Itu waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ya, ada yang pesan. tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalau bahayanya Iman. ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya. Ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Bingung Iya, ya. kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak mau Meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya, tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Revisi TNI Pak, revisi Respon TNI. Prabowo. Revisi TNI Itu kenapa dia kabur tuh? Woi Pak, Banyak kenapa pro kabur, dan Pak? kontra tentang RUU TNI yang memperbolehkan TNI menduduki jabatan sipil. Kalau menurut pendapat gua, pada prinsipnya gua sih nggak ada masalah. Silakan aja kalau TNI mau dudukin jabatan sipil. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, gua sejalan dengan Bintang Emon. Sahkan dulu RUU perampasan aset koruptor yang isinya mencakup pembuktian terbalik harta atau aset para pejabat. Aset yang nggak bisa dibuktiin asal usul dan pajaknya harus dirampas oleh negara. Yang kedua, bikin aturan resmi koruptor dihukum mati dan namanya diabadikan oleh negara biar keluarganya malu. Ini berlaku buat semua sih sebenarnya, bukan cuman yang dari institusi tertentu aja. Karena menurut gua nggak adil juga kalau pejabat dari institusi sana boleh menduduki jabatan sipil dan semuanya pada diem nggak ada suaranya. Giliran institusi sini nggak boleh, padahal sama-sama pegang senjata. Kalau emang mau dilarang atau nggak boleh pegang jabatan sipil, institusi yang di sana juga harus samaan. Ya. Bikin aturan kalau institusi yang dikasih senjata nggak boleh isi jabatan sipil, biar fair. Jangan malah sana boleh, sini nggak boleh. Nggak adil itu namanya. Ya, Buat guru juga gua, ya. siapapun Harus yang pakai mau senjata. jadi pejabat silahkan. Yang penting kerja bener. Dan kalau ada yang nggak bener, udah ada aturan dengan hukuman yang keras. Ini pendapat gua. Setuju silakan, yang nggak setuju ya monggo. Apa lo? Lagi heboh-heboh Nah, ini soal 30 tentara menit. bakal dapat jabatan sipil lewat revisi Undang-Undang TNI, kita geser dulu ke Lampung. Di Lampung, ada tentara yang jadi bos judi sabung ayam. Wes, Kalian nggak keren. salah dengar. Prajurit TNI jadi pemilik tempat judi. Buat kalian yang nggak tahu apa itu sabung ayam, ya kurang lebih mirip kayak Smackdown, tapi yang bertarung itu ayam. Jadi di Lampung, tepatnya di Kabupaten Waikanan, lagi ada kasus pembunuhan 3 orang polisi. Wis, Pembunuhan 3 orang ini polisi. terjadi pada Senin 17 Maret 2025. 3 polisi ini adalah boleh. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bintara Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan Bintara Satreskrim Polres Waikanan Bribda Galip Suryaganta. Nah, ketiga polisi ini gugur ketika menggerebek lokasi judi sabung ayam.
Ketiga korban ini diduga ditembak di bagian kepala. Setelah ditelusuri, ternyata pembunuh 3 polisi adalah 2 orang tentara, yaitu Wes. Peltu Lubis dan Kopka Basarsha. Kedua pelaku sudah ditahan oleh polisi militer saat Aduh. ini. Belum jelas juga apa peran dan motif para pelaku menembak 3 polisi. Kira-kira aja nih, kalau 2 tentara sanggup menembak 3 polisi sampai tewas, apa nggak ngeri kalau mereka nanti ada jabatan sipil? Nah, itu dia. Pagar Pesan laut yang cinta tadinya untuk digembar-gemborkan Presiden dan kita Prabowo. berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul. 30, sekian kilometer itu dicabut. Dan yang Gas. mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya. Dan hari ini tak berbunyi lagi, ya, tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut. Ya, kami terus berusaha percaya bahwa presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandiuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan. Ya, memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah. Ya, lalu kami mengatakan tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya beberapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? Ya, PIK 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan, Bapak, cobalah turun ke lapangan. Ya, turun Pak sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR, ya, kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah, perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam. Penerimaan pajak menurun sampai 41%. Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masuk dengan beliau? Orang ini terindikasi, bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya, presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus Ijazah mempertahankan palsu. hubungan yang sangat rapuh ini. Ya, kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan. Ya, seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan, remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK, ya, Arief Hidayat pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia. Tetap datang dengan gagah perkasa. Tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah, ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan, Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah, Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui rohmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang
dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet. Mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak. Perhatikan rakyatmu. Ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mantap kali emak-emak yang satu ini guys. Saya doakan semoga perjuangan tidak sia-sia. Semoga ada banyak pihak yang membantu beliau. Oke, termasuk kalian nih penonton, upload videonya guys. Bantulah sebar. Karena ini demi kebenaran guys. Oke bosku, gimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Beberapa video tadi. Ya itu yang lebih parah nih, oknum TNI yang jadi bandar judul guys ya. Aduh, judul bandar judi sabung ayam guys. Sampai-sampai tembak mati polisi 3 orang. What happened Indonesia aku? Ada apa? Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.